Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kamu terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Terkadang, Allah menghadirkan teguran melalui orang lain, agar kita dapat bercermin dan mengevaluasi diri. Jangan biarkan hati menjadi keras karena terluka, tapi jadikan setiap kata yang menyakitkan sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Ingat, orang yang rendah hati adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari segala hal, termasuk dari kritik yang pedas sekalipun. Bawalah setiap lelah dan dukamu kepada Allah. Dia yang maha mendengar, maha mengetahui isi hatimu yang terdalam. Ketika dunia terasa berat dan langkahmu seolah tak berdaya, ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk menyambut setiap keluh kesahmu. Jangan pernah merasa sendiri, karena dengan kesabaran dan keikhlasan, Allah akan mengganti setiap lelah dengan ketenangan, dan setiap kesulitan dengan kemudahan. Tetaplah bertahan, karena sesungguhnya pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba yang berserah. Ketahuilah bahwa cara Allah menyayangimu tidak selalu berupa limpahan harta atau kemudahan. Terkadang Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan ujian, agar hatimu semakin dekat dengannya. Kesulitan yang kamu alami bisa jadi adalah bentuk penjagaan darinya, agar kamu tidak terpedaya oleh dunia. Mungkin dia menahan rezekimu sementara, bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia ingin melindungimu dari segala yang tidak baik. Percayalah, segala yang Allah takdirkan, baik kesenangan maupun kesulitan, adalah bentuk cintanya yang tak ternilai. Bersabarlah, dan yakinlah bahwa rencananya selalu yang terbaik. Ketika Allah marah, Dia tidak mencabut nikmat seperti oksigen atau rezekimu. Namun kemarahannya bisa berupa dicabutnya hidayah dari hatimu, sehingga kamu tak lagi merasa ingin dekat kepadanya. Jika saat ini kamu merasakan kehilangan dorongan untuk beribadah, kamu malas untuk melakukan sholat, mungkin itu pertanda agar kamu segera kembali mencari ridhonya. Allah menegur hambanya dengan cara yang lembut, dan ini adalah panggilan untuk memperbaiki hubunganmu dengannya. Sebelum semuanya terlambat, sikat setiap tetes air mata, dan mendengar setiap rintihan hatimu. Di saat-saat itulah doamu menggapai langit, dan malaikat pun turut berdoa untuk kebaikanmu. Yakinlah, kehilangan dan kesedihan ini bukan tanpa makna. Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik, menggantikan yang hilang, dan memberikan kekuatan di saat terlemahmu. Bersabarlah, karena pertolongan Allah sangat dekat. Salah satu hal terindah dalam hidup adalah ketika kamu duduk dan memanjatkan doa yang tulus kepada Allah, dan hatimu merasa tenang. Rasanya seperti segunung kekhawatiran runtuh seketika. Ketika kamu merasakan Allah mengambil beban itu darimu, saat itulah kamu sadar bahwa bagi siapa yang bertawakal pada Allah, sungguh cukuplah Allah sebagai penolong. Serahkan segala kekhawatiran kepadanya, dan biarkan ketenangannya meliputi hatimu. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia mengikhlaskan dirinya jatuh, mengikuti arah yang ditentukan Allah. Begitu pula dalam hidup. Kadang kita harus belajar menerima tanpa menyimpan kebencian, mengikhlaskan apa yang pergi tanpa menyalahkan keadaan. Percayalah, semua sudah dalam ketetapan Allah, dan itu yang terbaik. Maka bersabarlah, karena setiap yang hilang akan digantikan dengan yang lebih baik di waktu yang tepat. Jika memang hujan itu adalah masalah bagimu, hadapilah dengan keberanian, bukan malah bersembunyi di balik payung. Begitu pula dalam hidup, kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian jika terus-menerus lari dari masalah.
Setiap ujian datang sebagai bentuk kasih sayang Allah, agar kamu belajar dan bertumbuh. Hadapi setiap tantangan dengan sabar dan tawakal, karena Allah bersama mereka yang tidak takut menghadapi ujiannya. Dan ingatlah, hujan akan reda, badai akan berlalu. Jangan takut pada masalah, karena di balik setiap masalah, ada kemudahan yang Allah siapkan untukmu. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kamu terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Terkadang, Allah menghadirkan teguran melalui orang lain, agar kita dapat bercermin dan mengevaluasi diri. Jangan biarkan hati menjadi keras karena terluka, tapi jadikan setiap kata yang menyakitkan sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Ingat, orang yang rendah hati adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari segala hal, termasuk dari kritik yang pedas sekalipun. Kenapa ujianku begitu berat? Mungkin kita pernah bertanya seperti itu di dalam perjalanan hidup kita. Jika Allah memberi ujian kepada seorang hamba, Allah sudah mengukur hambanya pasti mampu melewati ujian itu. Allah sudah takar saat memberi ujian, bahwa hambanya pasti lulus dari ujian itu. Jadi saat Allah memberi ujian kepadamu, pertama, yakinlah bahwa kamu pasti bisa melewatinya. Lalu kenapa kamu merasa ujian itu terasa berat, dan kamu juga merasa tidak akan kuat menerima ujian itu? Itu karena kamu berpikir terlalu berat. Kamu banyak berpikir berlebihan, banyak berpikir yang aneh-aneh, banyak memunculkan pikiran untuk menakuti diri sendiri. Padahal semua yang kamu pikirkan, itu banyak yang tidak terjadi. Dirimu yang overthinking lah yang sebenarnya membuat ujian yang sebenarnya mudah menjadi sulit, yang sebenarnya sederhana menjadi tambah berat. Dirimu sendiri yang membuat ujianmu itu tambah besar. Jadi saat mendapatkan ujian, jangan banyak berpikir. Jangan terus-terusan berpikir, kenapa harus saya yang menerima ujian ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya yang harus mengalaminya? Berhentilah berpikir seperti itu. Ujian terasa berat saat kamu terus-menerus berpikir kenapa harus saya, dan kamu terus merasa paling menderita. Jadi saat diuji, jangan banyak berpikir. Ubah yang dari awalnya kenapa harus saya, menjadi bagaimana solusinya. Jadi ajak dirimu untuk banyak berpikir bagaimana solusinya. Saat kamu diuji, jangan banyak berpikir, tapi banyak berdoa, banyak berikhtiar, agar Allah segera memberi solusi dari masalahmu. Bergantunglah kepada Allah atas semua masalah yang sedang kamu hadapi. Di saat kamu dekat dengan Allah, maka Allah akan memberi pertolongan kepadamu. Allah akan memberi solusinya. Allah akan memberikan keajaiban. Yakinlah bahwa ketika Allah menguji hambanya, pasti hambanya itu mampu melewatinya. Termasuk kamu yang sedang diuji saat ini. Jika kita tidak mudah menyerah, maka kita sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Di dunia ini, ada dua jenis orang yang sulit dikalahkan. Yang pertama adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian, karena mereka percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan akan ada hikmah di balik setiap kesulitan. Yang kedua adalah orang yang tidak mudah menyerah, yang terus berjuang walaupun menghadapi rintangan, karena mereka yakin Allah bersama dengan hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadilah salah satunya, atau bahkan keduanya. Insya Allah, dengan kesabaran dan ketekunan, Allah akan memudahkan jalan untuk menuju kesuksesan. Tetaplah istiqomah, karena Allah mencintai hambanya yang selalu berusaha dengan hati yang penuh tawakal. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagimu. Setiap pagi, kamu menerima rahmat dari Allah. Caramu memulai hari di pagi hari akan menentukan hari seperti apa yang kamu jalani sepanjang hari. Jangan pernah memulai hari dengan rasa khawatir dan sedih.
Jika kamu membiarkan pikiranmu kosong, maka secara alami, pikiranmu akan menarik hal yang negatif. Terutama jika kamu berada dalam masa-masa sulit. Putuskanlah pikiranmu di pagi hari dan katakan, ini adalah hari yang baik bagiku, dan aku akan bahagia karenanya. Ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Atas rahmatnya, kamu memulai hari ini dengan awal yang baru. Kamu akan menjadi produktif. Kamu akan menikmati hari bersama keluargamu. Kamu harus selalu bersyukur masih diberi kesempatan hidup hari ini. Itu berarti menetapkan pikiranmu untuk menerima lebih banyak kedamaian, lebih banyak kebahagiaan, dan lebih banyak pertolongan darinya. Itu berarti membuat rencana hari ini yang diberkahi, yang akan memberdayakanmu dengan pikiran tentang keberhasilan, pertolongan, kesempatan, dan kelimpahan. Itu berarti membuat rencana untuk naik lebih tinggi, mencapai semua impianmu, dan melangkah lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Selalu awali hari dengan bersyukur, maka hidupmu akan berlimpah. Semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Orang yang lari dari masalah akan bertemu dengan masalah yang sama, karena Allah menginginkan kita lebih kuat dari masalah. Semua manusia di dunia ini tidak akan pernah luput dari masalah di dalam hidupnya, dan masalah itu dapat muncul dari mana saja, dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Pasti akan kita lalui dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Namun kita harus tahu bahwa Allah tidak akan memberikan suatu masalah dalam hidup jika kita tidak dapat menghadapinya. Segala masalah yang datang dalam hidup juga dapat kita jadikan sebagai pelajaran yang dapat menguatkan dan juga membuat diri kita menjadi orang yang lebih bijak. Untuk itu, hadapilah semua masalah dengan semangat dan jangan pernah menyerah. Sholatlah, tak peduli apapun yang terjadi pada hidup. Sholatlah, tak peduli sebesar apapun dosamu. Sholatlah, tak ada celah untuk meninggalkannya. Apapun yang terjadi dalam hidup, sholatlah. Kita tak ada yang sempurna. Kita selalu melakukan dosa dan kesalahan. Maka sholatlah. Kita tak akan bisa memperbaiki apapun jika kita masih meninggalkan sholat. Dengan sholatlah kita bisa memperbaiki hidup. Tak ada siapapun antara kamu dengan Allah. Sholatlah. Tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup, sholatlah. Tidak peduli dimanapun kamu berada, sholatlah. Jangan dengarkan orang yang mencemooh, karena kita memang tidak sempurna. Sholatmu itu adalah urusanmu dengan Allah, bukan urusan orang lain. Sesungguhnya hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Maka sholatlah. Kelak kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sholatlah. Maka kamu akan mendapatkan ampunan Allah. Bayangkan jika kamu hidup bersama Allah, kamu tak perlu khawatir masalah kesejahteraan. Karena seluruh langit dan bumi adalah milik Allah. Kamu memiliki kekuatan yang tak terbendung ketika Allah bersamamu. Jadi tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup, sholatlah. Jangan biarkan karena maksiat atau sesuatu memalingkan dirimu dari Allah. Sebab ketika engkau bermaksiat lalu menjauh dari Allah, maka kamu justru akan semakin jauh dan jauh dari Allah. Oleh karena itu, sholatlah. Menangislah dan minta ampun kepada Allah. Mohon kepada Allah petunjuk. Maka kamu akan menemukan kebahagiaan melalui sholatmu. Yakinlah, Allah tidak peduli walaupun dosamu sebanyak buih di lautan.
Yakinlah, Allah sayang dengan hambanya yang mau kembali kepadanya. Taat itu nikmat dan bisa membunuh maksiat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dan tak pernah meninggalkannya dalam kondisi apapun. Selalu periksa hatimu. Perbuatan terbesar pun tidak akan bermanfaat jika hati sakit, jika hati rusak, jika hati dibubuhi rasa dengki, sombong, benci. Perhatikan baik-baik keadaan hatimu. Karena segala sesuatu yang kamu lakukan mengalir darinya. Ya Allah, jauhkanlah lisan ini dari sesuatu yang menyakiti. Ya Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Diam adalah ibadah yang tanpa susah payah. Diam adalah perhiasan tanpa emas dan permata. Diam adalah kewibawaan yang tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah kekayaan yang tanpa merendahkan orang lain. Diam adalah istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam adalah penutup aib. Diam bukan berarti membisu tanpa kata. Diam dalam menjaga lisan, agar tidak berlebihan dalam mengucapkan apapun. Ya Rasulullah, di atas hambaran sajadah aku bersimpuh, mengadukan rindu kepada Robku, rinduku padamu. Ya Rasulullah, sudah 14 abad yang lalu kau pergi meninggalkan kami. Sungguh kami rindu sosok pemimpin dan suri tauladan seperti itu. Andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pacaran ketenangan. Ya Rasulullah, semoga kelak diri yang lemah dalam amal ini dapat bertemu dengan minum air dari telagamu dan layak mendapatkan syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, aku manusia dhaif ini. Bertahun-tahun lamanya hamba hidup bergelimang dosa. Bahkan lorong-lorongku lalu. Maksiat pun aku jalani. Tanpa sadar bahwa ajab Allah menanti. Jiwa dan raga hitam kelam. Tanpa cahaya suci. Diri ini begitu hina dina. Hidup sombong dan angkuh senantiasa melekat di jiwa hamba. Ya Allah, ya Rabbi, kini aku sadar diri, duduk bersimpuh memohon ampunan. Ya Rabb, hari menjerit beratap padamu. Sungguh aku menyesali segala dosa. Dosa yang kusengaja atau yang tak kusengaja. Hapuskanlah dosa dan noda yang bersarang di tubuh hamba. Merintih menghibah, memohon maaf padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, terangilah hati dan jiwa hamba. Berikanlah petunjuk. Bimbinglah hamba-Mu hingga terang benderang jiwa ini sampai ajal menjemput. Amin. Ya Allah, ujian ini sungguh berat bagiku. Mungkin ini karena dosa-dosaku di masa lalu. Aku tak pernah berpikir sebelumnya Engkau akan menguji aku seberat ini. Engkau Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu sampai kapan ujian ini akan berakhir.
Dan aku juga tidak tahu bagaimana ujung dari ujianku ini. Aku hanya mampu berserah dan berharap keridhaan. Dan apapun itu, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyadarkan aku jika selama ini telah terlena jauh darimu. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu menghancurkan rasa ujubku. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu mengubur rasa sombongku. Mulai hari ini dan selamanya, hanya Engkaulah cipta sejatiku. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit. Maka luaskan aku dengan silaturahmi. Aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. Aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikan. Maka racunilah ia dengan amal sodako. Aku yang menjepitmu hingga hancur. Bebaskan jepitan itu dengan sholat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Bebaskan rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempatmu karena akhir bertanya. Maka persiapkanlah jawaban dengan perbanyak mengucap kalimat La ilaha illallah. Manusia hanyalah berjalan di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan, menuntut kita ke pintu kematian. Dunia yang makin kita jauh, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini, sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok hari, belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu, tapi tiada kebaikan dan kebajikan, adalah sia-sia. Jangan tertipu dengan usia muda. Karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat. Karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik dan berkata baik. Jika Allah memudahkan kamu untuk bangun dan sholat di tengah malam untuk tahajud, janganlah memandang rendah kepada mereka yang tertidur dan tidak mampu bangun. Jika Allah memudahkan berpuasa, maka janganlah memandang orang yang tidak berpuasa dengan pandang hina. Jika Allah membukakan pintu-pintu rezeki untukmu, maka janganlah memandang rendah kepada orang-orang yang penuh hutang dan kesempitan rezeki dengan pandangan mengejek. Karena itu adalah kehendaknya. Jika Allah memudahkanmu dengan pemahaman agama, maka janganlah memandang rendah orang yang belum memahami agama dengan pandangan hina. Jika Allah memudahkan ilmu bagimu, janganlah kau sombong dan bangga akan dirimu karenanya. Karena dialah yang memberimu pemahaman itu. Karena tidak patut seseorang merasa bangga dengan amalannya. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Allah, jika kesusahan yang kami dapatkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, jika penderitaan yang kami alami karena kemaksiatan kami, turunkanlah kasih sayang, ya Allah. Taburkanlah ampunan, limpahkanlah cintamu. Ampuni kami. Jangan jadikan kami hamba yang merugi berkali-kali. Merugi dengan masalah yang menimpa kami.
dan kemudian merugi lagi dengan tidak bisa mengenal. Ya Allah, ajarkan kami bisa merasakan kesusahan yang kami terima sebagai nikmat yang bisa mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, tidak ada satu pun penderitaan selama Engkau bersama kami. Bantu kami, tolong kami, berikan ridho dan nikmat kepada kami. Amin. Ikhlas menerima takdir dan ridho kepada ketentuan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah tentukan, insya Allah, itu yang terbaik untuk kita. Yakin bahwa musibah itu akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat kita. Maka setelah ada keyakinan itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk ikhlas dan ridho. Tugas kita hanyalah untuk berusaha dan berdoa. Yakin dan percayalah, tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Kalau memang sudah Allah takdirkan, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau takdirkan kita sakit, pasti kita akan sakit. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan ia tidak sakit, maka ia tidak akan sakit. Maka ketika kita ditimpa musibah, pakailah dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian sabar. Pakaian yang kedua adalah ridho. Terkadang ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia marah kepada Allah, menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Bahkan ia tidak mau lagi untuk mentaati perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bersedih, karena kesedihan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda gagal dan Anda bersedih karenanya, apakah Anda akan berhasil dengan kesedihan itu? Ketika bisnis Anda merugi dan kemudian Anda bersedih, apakah kemudian kerugian itu akan menjadi keuntungan? Ketika Anda ditinggalkan seseorang yang Anda cintai dan Anda bersedih, apakah dia akan langsung kembali kepada Anda? Jika Anda bersedih karena suatu musibah, maka musibah yang satu itu akan menjadi berlipat ganda. Jika Anda bersedih karena kemiskinan, kesedihan hanya akan menambah kesusahan. Jika Anda bersedih karena cacian dan hinaan, itu hanya akan menambah semangat mereka untuk terus mencaci Anda. Kesedihan itu hanya akan membuat air yang segar serasa pahit. Taman bunga yang indah tampak seperti gurun pasir yang gersang. Kesedihan itu hanya akan membuat rumah yang besar, pasangan yang cantik dan tampan, harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, anak-anak yang lucu dan cerdas, tidak ada gunanya sama sekali. Karena hidupku hanya hari ini, maka hari ini akan aku jalani tanpa ada kesedihan, kegelisahan, kemarahan,
kedengkian, dan kebencian. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan berucap yang baik-baik saja, tidak berkata kotor, tidak mencela, dan tidak membicarakan keburukan orang. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya ingin memperbaiki diriku dengan sholat yang khusyuk, membaca Al-Quran, zikir dengan sepenuh hati. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan melakukan kebaikan, membantu sesama, dan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak bersyukur, karena telah diberikan rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang baik. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak beristighfar atas semua dosa-dosaku, dan selalu bersiap untuk menuju ke alam keabadian. Ketika musibah datang, ketika bencana melanda, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika semua usaha gagal, ketika semua jalan terasa buntu, ketika harapan terasa terputus, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika dunia terasa sempit, karena himpitan persoalan hidup, ketika jiwa terasa tertekan, karena beban hidup yang begitu berat, siapa yang Anda sebut pertama kali? Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, dan semua keluhan dan kegelisahan hanya pantas ditujukan kepada Allah. Sebutlah namanya, agar hati terasa tenang dan jiwa terasa damai. Ya Allah, jika sampai detik ini aku belum mampu mengerti atas takdir-Mu atas diriku, maafkan aku ya Allah. Mohon bantu aku untuk mampu memetik hikmah dari apapun yang terjadi pada diriku. Ya Allah, jika sampai saat ini hatiku masih terluka, bukan karena aku tidak ikhlas atas ujian, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk menenangkanku. Ya Allah, jika sampai saat ini air mataku masih bersibah, bukan karena aku tidak mampu sabar, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk tegarkan jiwaku. Ya Allah, kuatkan aku untuk menerima semua takdir-Mu dengan ikhlas. Mampukan aku untuk meyakini bahwa tidak ada yang buruk semua ketetapan-Mu atas diriku. Ya Allah, bimbinglah aku agar imanku tetap terjaga dalam takwa. Bantu aku agar tetap tegar dan sabar melewati semua ujian. Coba kita ingat-ingat kembali, berapa banyak kita pernah mengalami kondisi yang sulit, di mana segala usaha dan ikhtiar tidak mendatangkan solusi, justru hanya mendatangkan permasalahan baru. Akhirnya kita hanya bisa pasrah, dan di saat itulah hadir pertolongan Allah. Terkadang karunia itu datang tepat setelah kita meruntuhkan semua kesombongan dan ego kita. Maka bersyukur dan bersabarlah, lalu bersujud kepadanya. Karena dengan kesulitan itu, Allah ingin membuat kita kembali kepadanya. Dan Allah akan memberi nikmat yang jauh lebih besar dari dugaan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan yang membuat seorang hamba bisa dekat
dan bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Jangan lelah untuk tetap menjadi orang baik. Tetap gigih dan istiqomah untuk menebar kebaikan. Tetap jujur dalam pengakuan dosa. Dan menangislah hanya untuk aib dosa kemaksiatan kita. Banyak dari ketakutan kita adalah setipis kertas tisu. Hanya terlihat tebal dan kuat di pikiran kita. Tapi sebenarnya, cukup dengan satu langkah kecil penuh keberanian, kita bisa melewatinya. Selalu periksa hatimu. Perbuatan terbesar pun tidak akan bermanfaat jika hati sakit, jika hati rusak, jika hati dibubuhi rasa dengki, sombong, benci. Perhatikan baik-baik keadaan hatimu. Karena segala sesuatu yang kamu lakukan mengalir darinya. Ya Allah, jauhkanlah lisan ini dari sesuatu yang menyakiti. Ya Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Diam adalah ibadah yang tanpa susah payah. Diam adalah perhiasan tanpa emas dan permata. Diam adalah kewibawaan yang tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah kekayaan yang tanpa merendahkan orang lain. Diam adalah istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam adalah penutup aib. Diam bukan berarti membisu tanpa kata. Diam dalam menjaga lisan, agar tidak berlebihan dalam mengucapkan apapun. Ya Rasulullah, di atas hamparan sajadah aku bersimpuh, mengadukan rindu kepada Robku, rinduku padamu. Ya Rasulullah, sudah 14 abad yang lalu kau pergi meninggalkan kami. Sungguh kami rindu sosok pemimpin dan suri tauladan sepertimu. Andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pacaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, semoga kelak diri yang lemah dalam amal ini dapat bertemu denganmu, minum air dari telagamu, dan layak mendapatkan syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, aku manusia dhaif ini. Bertahun-tahun lamanya hamba hidup bergelimang dosa. Bahkan lorong-lorongku lalu, maksiat pun aku jalani, tanpa sadar bahwa azab Allah menanti. Jiwa dan raga hitam kelam, tanpa cahaya suci. Diri ini begitu hina dina. Hidup sombong dan angkuh senantiasa melekat di jiwa hamba. Ya Allah, ya Rabbi, kini aku sadar diri, duduk bersimpuh memohon ampunan. Ya Rob, hari menjerit meratap padamu. Sungguh aku menyesali segala dosa. Dosa yang kusengaja atau yang tak kusengaja. Hapuskanlah dosa dan noda yang bersarang di tubuh hamba. Merintih menghibah, memohon maaf padamu ya Rob. Ya Allah, ya Rabbi, terangilah hati dan jiwa hamba.
Berikanlah petunjuk. Bimbinglah hamba-Mu hingga terang benderang jiwa ini sampai ajal menjemput. Amin. Ya Allah, ujian ini sungguh berat bagiku. Mungkin ini karena dosa-dosaku di masa lalu. Aku tak pernah berpikir sebelumnya Engkau akan menguji aku seberat ini. Engkau Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu sampai kapan ujian ini akan berakhir. Dan aku juga tidak tahu bagaimana ujung dari ujianku ini. Aku hanya mampu berserah dan berharap keridhaan. Dan apapun itu, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyadarkan aku jika selama ini telah terlena jauh darimu. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu menghancurkan rasa ujubku. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu mengubur rasa sombongku. Mulai hari ini dan selamanya, hanya Engkaulah cita sejatiku. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit. Maka luaskan aku dengan silaturahmi. Aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan berbanyak baca Al-Quran. Aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikan. Maka racunilah ia dengan amal sodako. Aku yang menjepitmu hingga hancur. Bebaskan jepitan itu dengan sholat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Bebaskan rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempatmu kadang akhir bertanya. Maka persiapkanlah jawabanmu dengan perbanyak mengucap kalimat La ilaha illallah. Manusia hanyalah berjalan di atas punggung usianya, di gunung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan, menuntut kita ke pintu kematian. Dunia yang makin kita jauh, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini, sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok hari, belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu, tapi tiada kebaikan dan kebajikan, adalah sia-sia. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik dan berkata baik. Jika Allah memudahkan kamu untuk bangun dan sholat di tengah malam untuk tahajud, janganlah memandang rendah kepada mereka yang tertidur dan tidak mampu bangun. Jika Allah memudahkan berpuasa, maka janganlah memandang orang yang tidak berpuasa dengan pandang hina. Jika Allah membukakan pintu-pintu rezeki untuk, maka janganlah memandang rendah kepada orang-orang yang penuh hutang dan kesempitan rezeki dengan pandangan mengejek, karena itu adalah kehendaknya. Jika Allah memudahkanmu dengan pemahaman agama, maka janganlah memandang rendah orang yang belum memahami agama dengan pandangan hina. Jika Allah memudahkan ilmu bagimu, janganlah engkau sombong dan bangga akan dirimu karenanya, karena dialah yang memberimu pemahaman itu. Karena tidak patut seseorang merasa bangga dengan amalannya, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin.
Ya Allah, jika kesusahan yang kami dapatkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jika penderitaan yang kami alami karena kemaksiatan kami. Turunkanlah kasih sayang, ya Allah. Taburkanlah ampunan. Limpahkanlah cinta. Ampuni kami. Jangan jadikan kami hamba yang merugi berkali-kali. Merugi dengan masalah yang menimpa kami. Dan kemudian merugi lagi dengan tidak bisa mengenal. Ya Allah, ajarkan kami bisa merasakan kesusahan yang kami terima sebagai nikmat. Nikmat yang bisa mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, tidak ada satupun penderitaan selama Engkau bersama kami. Bantu kami, tolong kami, berikan ridho dan nikmat kepada kami. Amin. Selalu periksa hatimu. Perbuatan terbesar pun tidak akan bermanfaat jika hati sakit, jika hati rusak, jika hati dibubuhi rasa dengki, sombong, benci. Perhatikan baik-baik keadaan hatimu, karena segala sesuatu yang kamu lakukan mengalir darinya. Ya Allah, jauhkanlah lisan ini dari sesuatu yang menyakiti. Ya Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Diam adalah ibadah yang tanpa susah payah. Diam adalah perhiasan tanpa emas dan permata. Diam adalah kewibawaan yang tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah kekayaan yang tanpa merendahkan orang lain. Diam adalah istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam adalah penutup aib. Diam bukan berarti membisu tanpa kata. Diam dalam menjaga lisan, agar tidak berlebihan dalam mengucapkan apapun. Ya Rasulullah, di atas hamparan sajadah aku bersimpuh, mengadukan rindu kepada Robku, rinduku padamu. Ya Rasulullah, sudah 14 abad yang lalu kau pergi meninggalkan kami. Sungguh kami rindu sosok pemimpin dan suri tauladan sepertimu. Andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, semoga kelak diri yang lemah dalam amal ini dapat bertemu denganmu, minum air dari telagamu, dan layak mendapatkan syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, aku manusia dhaif ini. Bertahun-tahun lamanya hamba hidup bergelimang dosa. Bahkan lorong-lorong ku lalui. Maksiat pun aku jalani. Tanpa sadar bahwa azab Allah menanti. Jiwa dan raga hitam kelam, tanpa cahaya suci. Diri ini begitu hina dina. Hidup sombong dan angkuh senantiasa melekat di jiwa hamba. Ya Allah, ya Rabbi, kini aku sadar diri, duduk bersimpuh memohon ampunan.
Ya Rob, hari menjerit merata padamu. Sungguh aku menyesali segala dosa. Dosa yang kusengaja atau yang tak kusengaja. Hapuskanlah dosa dan noda yang bersarang di tubuh hamba. Merintih menghina, memohon maaf padamu ya Rob. Ya Allah, ya Robbi, terangilah hati dan jiwa hamba. Berikanlah petunjuk. Bimbinglah hamba-Mu hingga terang benderang jiwa ini sampai ajal menjemputku. Amin. Ya Allah, ujian ini sungguh berat bagiku. Mungkin ini karena dosa-dosaku di masa lalu. Aku tak pernah berpikir sebelumnya Engkau akan menguji aku seberat ini. Engkau Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu sampai kapan ujian ini akan berakhir. Dan aku juga tidak tahu bagaimana ujung dari ujianku ini. Aku hanya mampu berserah dan berharap keridhaan-Mu. Dan apapun itu, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyadarkan aku jika selama ini telah terlena jauh dari-Mu. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu menghancurkan rasa ujubku. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu mengubur rasa sombongku. Mulai hari ini dan selamanya, hanya Engkaulah cinta sejatiku. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit. Maka luaskan aku dengan silaturahmi. Aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. Aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikan. Maka racunilah ia dengan amal sodako. Aku yang menjepitmu hingga hancur. Bebaskan jepitan itu dengan sholat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Bebaskan rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempat muka dan nakir bertanya. Maka persiapkanlah jawabanmu dengan perbanyak mengucap kalimat La ilaha illallah. Manusia hanyalah berjalan di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan, menuntut kita ke pintu kematian. Dunia yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok hari belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan, adalah sia-sia. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik dan berkata baik. Jika Allah memudahkan kamu untuk bangun dan sholat di tengah malam untuk tahajud, janganlah memandang rendah kepada mereka yang tertidur dan tidak mampu bangun. Jika Allah memudahkan berpuasa, maka janganlah memandang orang yang tidak berpuasa dengan pandang hina. Jika Allah membukakan pintu-pintu rezeki untukmu, maka janganlah memandang rendah kepada orang-orang yang penuh hutang dan kesempitan rezeki dengan pandangan mengejek, karena itu adalah kehendaknya.
Jika Allah memudahkanmu dengan pemahaman agama, maka janganlah memandang rendah orang yang belum memahami agama dengan pandangan hina. Jika Allah memudahkan ilmu bagimu, janganlah kau sombong dan bangga akan dirimu karenanya, karena dialah yang memberimu pemahaman itu. Karena tidak patut seseorang merasa bangga dengan amalannya, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Allah, jika kesusahan yang kami dapatkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, jika penderitaan yang kami alami karena kemaksiatan kami, turunkanlah kasih sayang-Mu ya Allah. Taburkanlah ampunan-Mu. Limpahkanlah cinta-Mu. Ampuni kami. Jangan jadikan kami hamba yang merugi berkali-kali. Merugi dengan masalah yang menimpa kami. Dan kemudian merugi lagi dengan tidak bisa mengenal-Mu. Ya Allah, ajarkan kami bisa merasakan kesusahan yang kami terima sebagai nikmat. Nikmat yang bisa mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ya Allah, tidak ada satupun penderitaan selama Engkau bersama kami. Bantu kami, tolong kami, berikan ridho dan nikmat-Mu kepada kami. Amin. Perhatikan apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Nilai kebenaran itu datangnya dari Allah, dan mungkin saja keluarnya dari siapapun. Bisa dari anak kecil, dari orang miskin, bahkan dari musuh sekalipun. Lepaskanlah ego diri dan kesombongan. Salah satu ciri orang sombong adalah merendahkan orang lain. Terlalu fokus dengan siapa yang mengucapkan akan menggelapkan hati dari kebenaran. Cerna ucapannya dengan nalar, bukan dengan perasaan. Nilailah ucapan seseorang dengan ilmu, bukan dengan emosi. Seperti itulah sebaiknya kita bersikap. Jika memang ada yang belum kita pahami, akuilah. Dengan begitu kita bisa belajar, bukan memunculkan emosi yang tidak jelas. Ketika kamu menyimpan dendam kepada seseorang, maka kamu akan menyimpan racun yang akan mencemari dirimu. Dan racun itu akan membawa rasa sakit yang berkepanjangan dalam dirimu. Memang sulit untuk memaafkan, terutama ketika seseorang yang telah menyakitimu. Tapi kamu tidak harus memaafkannya demi orang itu. Kamu memaafkan demi dirimu sendiri. Memaafkan itu menjauhkan racun mereka dari hidupmu dan menghilangkan kekuatan mereka untuk terus menyakitimu. Memaafkan adalah tentang memilih untuk melepaskan rasa sakit dan untuk mempercayai bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa kita juga, sehingga kamu dapat meraih masa depan yang lebih membahagiakan. Ketika kamu memaafkan seseorang, kamu telah berhasil membebaskan diri dari belenggu kemarahan dan kepahitan. Jika kita memiliki kelebihan harta, terkadang kita sering memandang remeh atau rendah orang lain, orang yang lebih miskin, atau orang yang lebih lemah. Padahal bisa jadi kedudukan mereka kelak di akhirat lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Kita tidak pernah tahu kedudukan seseorang di sisi Allah, maka tak semestinya kita mudah meremehkan dan mudah memandang rendah orang lain. Sebab dimewahkan bukan berarti itu kemuliaan, dan disempitkan bukan berarti kehinaan. Dua-duanya adalah sama-sama ujian. Maka jangan sombong ketika mendapatkan lebih, dan jangan berkecil hati ketika mendapatkan yang sedikit. Karena terkadang apa yang kita anggap kekurangan bisa jadi kelak menjadi rahmat. Sepahit apapun hidupmu, sejatuh apapun kamu tetap harus menjadi orang baik. Kendalikan dirimu. Jangan hanya karena kecewa, jangan hanya karena penyesalan,
Dan jangan karena hati yang patah, kamu berubah menjadi jahat. Tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah menjadi orang sabar. Rintangan dalam hidup itu sebenarnya jalan baru buatmu. Orang lain boleh menghalangi arah tujuanmu, tetapi mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikapmu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hambatan menjadi penunjuk jalan. Jangan lemah, jangan cengeng. Kamu masih memiliki segala potensi. Tidak ada yang hilang darimu. Bahkan kamu bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu terlalu banyak mengeluh. 1000 kali berbuat baik mungkin tidak dikenang, tapi satu kesalahan kecil bisa teringat sepanjang waktu. Manusia seringkali mudah melihat kekurangan dibandingkan menghargai kebaikan yang dilakukan. Namun jangan pernah biarkan itu mematahkan semangatmu. Teruslah berlaku baik, karena kebaikanmu akan kembali kepadamu pada waktunya. Buat kamu yang merasa terpuruk saat ini, tetaplah kuat, jagalah kesehatan, dan tetaplah berusaha menjadi pribadi yang baik, meskipun kebaikan itu terkadang tidak dianggap. Jangan pernah menyerah, ikuti alurnya, nikmati setiap proses, dan syukuri perjalananmu. Percayalah, ada waktu di mana Allah akan menghadirkan kebahagiaan untukmu. Ketika malam datang, Ia mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Jangan bersedih, masa depan tak seburuk yang kamu sangka. Kadang hati memang terasa berat menatap ke depan, dan pikiran dipenuhi kecemasan. Namun ingatlah, Allah adalah sebaik-baik perencana. Setiap detik yang kita lalui telah Allah siapkan, lengkap dengan hikmah dan jalan keluarnya. Jika semua nasihat tidak lagi mampu menyentuh hatimu, mungkin musibah yang akan menggugah kesadaranmu. Namun jika itu semua tidak membuatmu sadar, maka kematianlah yang akan menjadi pengingat terakhir, penuh dengan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Sebelum terlambat, belajarlah untuk mendengar dan menerima setiap nasihat dan peringatan dari kehidupan ini. Sebab waktu yang tersisa adalah kesempatan terbaik untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan mengejar, tapi biarkanlah datang. Kamu seringkali terlalu bersemangat mengejar sesuatu yang kamu inginkan, entah itu rezeki, cinta, atau pencapaian. Namun terkadang, dengan terlalu fokus mengejar, malah membuatmu merasa lelah dan jauh dari rasa puas. Biarkanlah datang sendiri. Kamu hanya berusaha dengan ikhlas, penuh kesabaran, dan tanpa terlalu memaksakan hasilnya. Serahkan segalanya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaikmu. Karena apa yang memang sudah ditakdirkan untukmu pasti akan datang dengan cara yang terbaik dan pada waktu yang paling tepat. Kadang dengan berhenti mengejar, kamu bisa lebih tenang dan menghargai proses yang sedang terjadi. Saat kamu merasa menjadi ranting yang patah, tengoklah mereka yang menjadi pohon yang tumbang. Saat kamu merasa menjadi dedaunan yang layu, tengoklah mereka yang menjadi rumput yang terinjak. Saat kamu merasa menjadi karang yang terbelah, tengok mereka yang menjadi kerikil yang halus. Saat kamu merasa menjadi kaca yang hancur, tengoklah mereka yang menjadi serpihan debu yang tersingkirkan. Saat kamu merasa kecewa dengan liku hidupmu, tengoklah mereka yang tetap merasa bahagia, sekalipun di jalan yang lebih berliku darimu. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, namun selalu ada cara untuk melewatinya dengan mudah. Ya Allah, Engkau mengetahui rahasia dan tindak tandukku. Terimalah permohonan maafku. Engkau mengetahui detak hatiku. Ampunilah dosaku.
Engkau mengetahui kebutuhanku. Kabulkanlah permohonanku. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Diberikan keimanan yang meresap ke dalam hati. Keyakinan yang teguh. Sehingga aku yakin bahwa tidak ada satupun yang akan menimpaku. Kecuali karena takdir yang telah engkau catat. Dan aku ridho terhadap ketentuan yang engkau tetapkan untukku. Amin. Berjuang sendiri memang berat. Tidak ada yang selalu ada untuk mendukung kita. Tidak ada yang selalu mengerti rasa lelah dan kecewa kita. Tapi ingat, ini bukan alasan untuk menyerah. Berjuang sendirian mengajarkan banyak hal. Ketika kita sendirian, kita belajar lebih memahami kekuatan diri, mengenal batasan diri, dan menemukan potensi yang mungkin sebelumnya kita tidak sadari. Ketika kita terjatuh, kita belajar untuk bangkit sendiri. Ketika kita merasa kecil, kita belajar untuk menjadi besar dari dalam diri. Jangan biarkan kesendirian membuatmu merasa tidak berharga. Justru di saat-saat itulah Allah selalu dekat. Dia tahu setiap langkah, setiap tetes air mata, dan setiap doa yang kamu panjatkan dalam sepi. Bahkan ketika dunia seakan tidak peduli, Allah selalu mendengarmu, selalu bersamamu. Jadi teruslah untuk maju. Ingat, seorang pejuang sejati adalah mereka yang tetap bertahan, meskipun harus melangkah seorang diri. Tetaplah yakin bahwa setiap perjuangan, setiap tetes keringat, dan setiap rasa lelahmu akan dibayar dengan kebaikan yang lebih besar di kemudian hari. Ini bukan alasan untuk kamu menyerah. Ini adalah alasan untuk kamu bangkit. Ini adalah alasan untuk menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya, semua perjuangan ini akan membuatmu lebih tangguh, lebih tegar, dan lebih bijaksana. Tetap semangat, karena kamu sedang menulis kisah luar biasa yang suatu saat akan kamu banggakan. Jaga mulutmu, jaga prasangkamu, karena sekali terlontar, kata tidak bisa ditarik kembali, dan meminta maaf pada manusia tidak selalu mudah. Terkadang luka yang kita gores tidak langsung sembuh seketika. Kendalikan ucapanmu, pelihara pikiranmu. Sebelum kita menyesal di akhir cerita, lebih baik kita menjaganya. Ketika ada orang yang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu, saat mereka cemburu dan iri, jangan gentar. Jangan biarkan hati berlari. Tetaplah fokus. Tatap lurus jalan yang telah Allah tentukan. Berdoalah, karena Allah selalu mengawasi setiap langkahmu. Ketika fitnah datang, ketika lidah berbisa mereka mencoba menghancurkanmu, ingatlah, Allah adalah sebaik-baik perencana kehidupan. Ia mengetahui apa yang tersembunyi di balik niat setiap manusia. Percayalah padanya, agar hatimu menjadi tenang. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan yang tak kami ketahui. Ajarkan kami untuk tetap berbaik sangka dan yakin pada rencanamu. Karena hanya Engkaulah sebaik-baik penolong dan pelindung yang sejati. Amin. Surat Yunus ayat 65. Janganlah engkau sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jangan bersedih. Masa depan tak seburuk yang kamu sangka. Kadang hati memang terasa berat menatap ke depan, dan pikiran dipenuhi kecemasan. Namun ingatlah, Allah adalah sebaik-baik perencana. Setiap detik yang kita lalui telah Allah siapkan, lengkap dengan hikmah dan jalan keluarnya. Hidup adalah kumpulan dari 24 jam yang terus berganti. Maka gunakanlah dengan bijak. Prioritaskan apa yang penting. Dan jangan tunda kebaikan yang bisa kamu lakukan hari ini. Ingat, bukan seberapa panjang waktu yang kita punya, tapi bagaimana kita mengisinya. Raih mimpimu, lakukan yang terbaik. Dan ingat, bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri pada tujuanmu. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman,
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dunia memang kacau, tetapi Allah mengetahui perjuanganmu. Setiap tangis yang tersembunyi, setiap letih yang terbungkam, Allah menyaksikan. Dia tak pernah lalai atau diam. Percayalah, dalam ketentuannya ada waktu yang terbaik untuk mengganti segala pedih dengan nikmat yang penuh berkah dan kasih sayang. Biarkan iman lebih kuat daripada rasa takut di dalam dirimu. Meski badai kehidupan berembus tanpa henti, kesabaran adalah pelindung, keyakinan adalah penuntun. Di jalan yang sulit ini, Allah tak akan membiarkanmu sendiri terjatuh atau tenggelam. Bersabarlah, karena Allah bersamamu di setiap langkah. Itulah janjinya yang selalu menguatkan dan menenangkan. Dengan iman yang kokoh dan tawakal pada kuasanya, akan datanglah berkah-berkah yang tak pernah kamu duga. Karena Allah tak akan pernah mengecewakan hamba yang berserah penuh kepadanya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang kuat dalam iman, yang sabar dalam ujian, dan yakin pada waktumu yang penuh kasih sayang. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada hikmahmu yang tak ternilai. Amin. Kesabaran adalah pelindung, keyakinan adalah penuntun. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang kuat dalam iman, yang sabar dalam ujian, dan yakin pada waktumu yang penuh kasih sayang. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada hikmahmu yang tak ternilai. Amin. Hidup bukan tentang siapa yang bisa bersinar paling terang, tapi tentang siapa yang bisa bertahan meskipun sedang dalam redupnya. Ada 3 hal penting yang patut diingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidup. Beberapa badai justru hadir untuk membuka jalan yang lebih baik bagimu. Lihatlah setiap cobaan sebagai peluang untuk menemukan arah yang mungkin sebelumnya tersembunyi. Yang kedua, jangan pernah terikat dengan masa lalu. Masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman yang harus dibawa seumur hidup. Lepaskan apa yang sudah berlalu, agar hatimu lebih lapang untuk menerima sesuatu yang baru. Ketiga, maafkan orang lain. Saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu akan merasa bebas. Saat kamu melepaskan, kamu akan tumbuh menjadi lebih dewasa dan lebih kuat. Ketika memiliki hati yang baik, kamu akan lebih mudah untuk mengasihi, untuk memberi, membantu, bahkan mengalah demi orang lain. Namun ingatlah bahwa tidak semua orang mengerti cara bersyukur atau mengerti cara menghargai kebaikan orang lain. Jika suatu saat kebaikanmu disalahgunakan atau kamu tersakiti meski kamu telah berbuat baik, yakinkan hatimu bahwa Allah menyaksikan segalanya dan tidak akan membiarkanmu terluka terus-menerus. Jangan biarkan telinga terlalu panas mendengar omongan yang tidak benar. Jangan biarkan mulut mengucapkan hal kasar ketika merasa disakiti. Dan jangan biarkan hatimu tersungkur emosi saat merasa tersinggung. Tetaplah tenang dan sadari bahwa setiap tindakan atau ucapan memiliki konsekuensinya. Semua kebaikan, kesabaran, dan ketulusan yang kamu tabur pada akhirnya akan kembali kepadamu dengan cara yang lebih indah dari apa yang kamu kira. 1000 kali berbuat baik mungkin tidak dikenang, tapi satu kesalahan kecil bisa teringat sepanjang waktu. Manusia seringkali mudah melihat kekurangan dibandingkan menghargai kebaikan yang dilakukan. Namun jangan pernah biarkan itu mematahkan semangatmu. Teruslah berlaku baik, karena kebaikanmu akan kembali kepadamu pada waktunya. Buat kamu yang merasa terpuruk saat ini,
Tetaplah kuat, jagalah kesehatan, dan tetaplah berusaha menjadi pribadi yang baik. Meskipun kebaikan itu terkadang tidak dianggap. Jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya. Nikmati setiap proses dan syukuri perjalananmu. Percayalah, ada waktu di mana Allah akan menghadirkan kebahagiaan untukmu. Ketika malam datang, Ia mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Begitu juga dengan rasa sakit dan kesulitan yang sedang dihadapi. Mereka pun akan berlalu. Dunia ini hanya sementara. Berlarilah jika bisa. Berjalanlah jika perlu. Berangkatlah jika harus. Yang penting adalah jangan pernah berhenti. Kita semua punya cerita masing-masing tentang rumitnya hidup, penuh dengan ujian yang tidak terduga. Hingga saat ini, ternyata kita masih bisa melewati jalan itu. Maka kuncinya adalah tetap jalani. Dan ingatlah bahwa semua ini akan berlalu. Sesungguhnya kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Hanya saja kamu selalu khawatir. Jangan biarkan rasa cemas menahanmu. Lanjutkan langkahmu. Dan yakinlah pada takdir yang sudah digariskannya. Sepahit apapun hidupmu, sejatuh apapun kamu tetap harus menjadi orang baik. Kendalikan dirimu. Jangan hanya karena kecewa. Jangan hanya karena penyesalan. Dan jangan karena hati yang patah. Kamu berubah menjadi jahat. Tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah menjadi orang sabar. Rintangan dalam hidup itu sebenarnya jalan baru buatmu. Orang lain boleh menghalangi arah tujuanmu, tetapi mereka tidak dapat menghalangi niat dan sikapmu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hambatan menjadi penunjuk jalan. Jangan lemah, jangan cengeng. Kamu masih memiliki segala potensi. Tidak ada yang hilang darimu. Bahkan kamu bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Kamu cukup mengelola hatimu dan bersandar kepadanya. Ketika malam datang, Ia mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Begitu juga dengan rasa sakit dan kesulitan yang sedang dihadapi. Mereka pun akan berlalu. Dunia ini hanya sementara. Berlarilah jika bisa. Berjalanlah jika perlu. Berangkatlah jika harus. Yang penting adalah jangan pernah berhenti.